Kita kita mulai saja ya. Baik, teman-teman sekalian, perlu melapor ini Pak Acep? Sudah Bu, sudah dilapor di depan tadi, sudah aman. Oke. Eksekusi Bu Isna. Oke. Saya join lagi ke kelompok bagus dulu. Oke, siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, Bu-ibu sekalian, Bapak Ibu, hari ini kita pada coaching persiapan untuk seminar rancangan ya. Yang insya Allah tidak ada perubahan tanggal 19 hari Selasa kita sudah seminar. Ya, jadi teman-teman tadi sudah ada yang mengirimkan beberapa untuk dikoreksi ya. Tapi ini semuanya saya rasa sudah selesai semua ya, sudah? Atau ada yang belum selesai? Ya. 98%. 98%. Jadi kadang-kadang kan kita suka menunda-nunda ya. Nah, tapi saya yakin angkatan ini tidak ada yang menunda-nunda. Baik teman-teman sekalian, kita masuk kepada agenda kita. Sebentar ya, saya buka dulu. Oke, untuk coaching kita ketiga ini adalah saya akan sedikit menjelaskan makna dari habituasi yang akan kita laksanakan setelah kita seminar rancangan. Kemudian aktualisasi sebagai instrumen habituasi. Jadi kami akan memberikan sedikit pembekalan untuk habituasi. Kemudian nanti ada coaching habituasi, cara membangun perilaku yang didasarkan pada nilai Annika. Kemudian untuk ketiga, singkat jelas penekanan kepada aktualisasi nilai. Kemudian aspek teknis hanya merupakan instrumen, sedikit nanti saya jelaskan terkait dengan penyusunan bahan paparan. Baik, teman-teman sekalian, habituasi. Pernah mungkin sering didengarkan ya, habituasi adalah apa kira-kira? Pak Rio, habituasi itu menurut Pak Rio apa? Menurut saya habituasi adalah menyesuaikan diri pada lingkungan baru terhadap kebiasaan-kebiasaan yang akan dijalani nantinya ke depan di situasi yang baru ini. Khususnya kalau kami CPNS itu dalam dunia kerja di lingkungan masing-masing yang saya pahami. Betul sekali. Nah, jadi sepasang owa Jawa masuk habituasi di lereng Gunung Puntan ya. Jadi binatang pun ya ketika dia masuk ke dalam sesuatu hal yang baru, tentu dia harus melakukan beberapa habituasi ya atau penyesuaian terhadap lingkungan barunya. Kemudian ada sepasang elang laut jalani masa habituasi di kawasan Sancang ya, masa habituasi pembiasaan dia di lingkungan yang baru. Nah, teman-teman tinggal di perumahan dekat jalur kereta api, tentu sangat mengganggu waktu tidur. Namun karena kebiasaan Jogja, maka kenyamanan tidur di rumah di pinggir rel tiada berbeda dengan tidur di kamar hotel yang kedap suara. Ya, nah, jadi dalam hal ini walaupun kita seperti saya ini tinggal di pinggiran bandara, jadi walaupun pesawat naik turun itu sudah biasa. Ya, jadi ini yang saya maksud dengan habituasi, membiasakan sesuatu yang sebenarnya sudah artinya segala sesuatu yang baik-baik itu kita menjadi pembiasaan yang secara terus-menerus kita lakukan. Nah, sama dengan kita ya, karena saya orang Bugis ya, saya punya dulu budaya kayak budaya tabe-tabe, mungkin di daerah lain juga sama budaya tabe. Nah, tabe ini di mana saja kapan saja, mulai dari kita kecil udah diajarkan. Kalau lewat depan orang, tabe-tabe. Nah, itu kita akan ingat terus seterusnya. Ya, jadi sampai walaupun kita keluar negeri, tetap kita pakai budaya tabe-tabe itu. Karena sudah jadi habit. Sudah menjadi kebiasaan yang baik. Nah, pernah diuji coba di mana ya, di Prancis ya, dilatih, anjing itu dilatih
Pokoknya dia sebelum tidur tuh tarik selimut, kemudian dia berdoa, setelah dia berdoa matikan lampu. Nah, kemudian tidur. Itu dilatih sampai 25 tahun baru terbiasa. Nah, jadi ini diasumsikan saja bahwa dalam 1 bulan teman-teman sudah terbiasa. Jadi habit, apa yang selalu kita lakukan hal-hal yang baik, maka kita asumsikan kalau binatang bisa 25 tahun, manusia kita asumsikan 1 bulan saja sudah bisa terbiasa. Oleh karenanya, aktualisasi yang teman-teman lakukan bisa menjadi habituasi yang dilakukan secara terus-menerus. Bukan hanya pada saat kita melaksanakan pada saat kita ikut latsar ya. Nah, jadi keinginannya kita bahwa ini dilakukan secara terus-menerus. Nah, masih dalam habituasi ini bahwa ala bisa karena biasa. Ya, di Cikaracak Mingga Batu laun-laun jadi lengok katanya. Ketika pertama kali dibelai, kura-kura akan menyembunyikan kepalanya ke tempurungnya ya, tapi semakin sering lama-lama menjadi nyaman. Ya, membiasakan yang baik tentu butuh kesabaran, kesungguhan, tabah terhadap godaan. Ya, nah jadi apa yang dihabituasikan? Yang dihabituasikan adalah kepedulian pada situasi problematik unit kerja instansi dan isu-isu lingkungan organisasi yang berdampak pada kinerja organisasi. Kalau pada dulu kinerja organisasi kita begitu saja sampai sekarang, maka kita dengan aktualisasi yang kita lakukan, kita melakukan sedikit perubahan terhadap kinerja organisasi kita, sehingga berdampak lebih baik. Jadi sekecil apapun yang kita lakukan, intinya harus ada manfaatnya dan ada kebaruannya terhadap kinerja organisasi. Nah, jadi kebiasaan berpikir kritis, kreatif dalam mengatasi masalah dan merespon isu-isu strategis. Ketika ada isu, maka kita bisa pelan-pelan untuk memperbaiki organisasi itu sehingga organisasi kita bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksinya. Nah, kemudian kebiasaan dalam melaksanakan nilai-nilai aneka. Dalam hal ini nilai-nilai dasar PNS yang diakronimkan dengan nilai aneka ya. Aneka akuntabilitas ya, teman-teman lebih akuntabel, kemudian memiliki nasionalisme yang tinggi, kemudian memiliki etika publik ya, sopan, ramah, santun dan sebagainya. Kemudian memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi. Komitmen dalam hal ini efektif, efisien, berdaya saing, kemudian apa yang dilakukannya itu bisa direplikasi oleh orang lain, berkelanjutan ya. Nah, itu kemudian anti korupsi, tidak melakukan tindak-tindak yang bisa dikenakan sanksi hukuman baik pidana atau perdata. Oke, baik. Inspirasi dari nilai-nilai diinternalisasikan melalui aktualisasi. Ya, kemudian teman-teman mencoba mengerjakan hal itu, dikerjakan, kemudian direvitasi namanya, revitasi, diulang-ulang sehingga menjadi habituasi. Sehingga dibiasakan, lalu terbentuklah karakter ASN yang selama ini kami coba untuk brainwash teman-teman. Selama beberapa minggu ini, kita membrainwash supaya ini terbentuk karakter ASN yang diharapkan dari kurikulum kita ini, ya di Latsar ini. Nah, baik, refleksinya, kebiasaan baik apa saja yang selama ini kita lakukan di tempat kerja. Nah, jadi kita refleksikan kebiasaan baik apa yang selama ini kita lakukan di tempat kerja. Kemudian kebiasaan apa yang ingin kita perbaiki ke depan. Kemudian apakah nilai-nilai yang akan kita aktualisasikan ini selama 30 hari di tempat kerja. Sesuatu yang sudah terbiasa bagi kita atau masih perlu kita biasakan. Nah, itu refleksinya teman-teman ya. Jadi menuju kebiasaan baru, kebiasaan tidak baik, dan kebiasaan baik. Ya, jadi kebiasaan berpikir atau fixed mind, mental block, intellectual block, ini kita tiadakan di nanti pada saat habituasi. Teman-teman harus membiasakan kebiasaan berpikir open mind, terbuka, pikiran yang terbuka. Growth mind, ya, selalu pikirannya berkembang.
kritis tapi kreatif. Ya, kritis tapi kreatif. Lalu kebiasaan yang tidak baik yang biasa kita lakukan yang a priori, tidak empati, egois, tidak etis, kita akan rubah. Kita harus bersikap peduli, empati, dan memiliki etika. Nah, kemudian lalu kebiasaan kita ceroboh, menunggu perintah, malas, suka menunda-nunda, boros, tidak transparan, tidak amanah, tidak disiplin, diskriminatif, maka kebiasaan itu kita rubah lagi. Harus tekun, hati-hati, inisiatif, giat, rajin, kerja tuntas, transparan, amanah, disiplin, dan tidak diskriminatif. Ya, nah itu kira-kira nanti yang akan kita lakukan pada saat kita habituasi. Nah, oke teman-teman, sebagai penutup saya, kita akan membuat panduan bahan paparan ya. Teman-teman bisa buat ini dalam bentuk PowerPoint atau teman mau bikin dalam bentuk video silahkan saja. Ya, jadi tulisan harus bisa dibaca jelas ya. Gunakan warna kontras antara font dan background. Nah, jangan backgroundnya nanti tidak sesuai. Backgroundnya kuning, tulisannya putih, ya nggak bisa kebaca. Ya, jadi pastikan backgroundnya misalnya hitam, tulisannya putih. Nah, jadi supaya mudah dibaca. Kemudian ukuran font, jika bahan paparan hanya dapat dilihat di layar PC atau audience, ukuran font normalnya minimal setara Arial 12. Tapi jika untuk dilihat oleh audience dalam satu ruangan, maka ukuran font minimal 24. Nah, jadi paparan hanya memuat poin-poin dari pesan yang akan disampaikan. Tetapi pemapar harus mampu menjelaskan untuk bisa dimengerti secara utuh oleh audiens. Nah, informasi yang bisa disampaikan secara grafis atau video akan lebih baik digunakan gambar-gambar atau film pendek. Ya. Nah, sistematika tayangan langsung menuju kepada poin intinya yang akan disampaikan. Tidak perlu berbasa-basi. Ya, karena penguji juga sudah punya laporan yang kita sudah susun. Nah, jadi kita hanya memuat inti-intinya saja, tidak usah terlalu banyak berbasa-basi ya. Dan nanti akan dievaluasi juga oleh penguji, kita akan ditanyakan juga oleh penguji. Nah, sehingga yang kita tampilkan cukup apalagi namanya yang singkat, padat, jelas. Nah, jadi ada judul aksi perubahan, nama jabatan unit kerja instansi NDH, sedikit tugas dan fungsinya, ya, sebutkan secara kemudian identifikasi isu masalah, tampilkan isu-isu dan masalah yang ada di tempat kerja kita. Kemudian penetapan isu. Nah, pada tayangan ini tampilkan isu yang dipilih untuk ditangani sekaligus dalam bentuk tools analisisnya. Ini sebaiknya. Tapi nanti kalau misalnya penguji bilang nggak usah dijelaskan, ya udah nggak apa-apa kita lewat. Tapi tetap biasa kita gambarkan. Ada proses penetapan isu, misalnya ada tabel APKL-nya, ya. Kemudian gagasan kreatifnya, sebutkan nama gagasan kreatifnya, jelaskan secara singkat cara kerja gagasan kreatifnya serta tujuan dan manfaatnya. Ya, sesuaikan dengan template rancangan aktualisasi yang dapat diupload pada LMS. Ya, jadi aktualisasi nilai-nilai aneka dalam setiap tahapan. Jangka pendek itu yang kegiatannya ya, kita kasih masuk jangka pendek outputnya, outcome-nya, jangka panjang benefit impact-nya. Oke. Tahapan kegiatan pada pengendalian pekerjaan, sebutkan tahapan kegiatan beserta nilai-nilai aneka yang diaktualisasikan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, walaupun di rancangan ini baru bersifat rencana yang akan dilaksanakan dan akan diaktualisasikan. Slide aktualisasi nilai aneka ini bisa lebih dari satu slide, buat sesuai kebutuhan. Karena merupakan core dari rancangan aktualisasi. Slide penutup. Ya, segitu aja kira-kira nanti untuk PowerPoint-nya. Ya, seperti itu. Nah, baik teman-teman sekalian, karena ini waktunya cuma terbatas, jadi saya ingin teman-teman sudah bisa memaparkan yang akan kita nanti seminarkan. Ya. Progres rancangan yang sudah teman-teman susun ya. Kalau belum selesai PowerPoint masih boleh dalam bentuk Word-nya. Oke, kita mulai dari Ibu Hernila dulu, silakan. Terima kasih Bu, saya share screen. Iya, silakan.
Jadi masih proses 80% lah begitu Ibu, belum Ya. ini. Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mulai dari depan ya, dari mana Ibu? Oke, Langsung ya. ke isu. Ya, langsung. Ya. Oke. Teman-teman kalau bisa bikin hyperlink untuk hyperlink daftar isi bisa ya. Buat hyperlink daftar isi supaya memudahkan penguji untuk melihat bab per babnya ya. Ya, bisa. Ya, oke. Nanti yang nggak bisa tolong saling bantu ya. Ya. Mungkin saya perlu jelaskan sedikit di sini, Bu. Jadi hyperlink itu teman-teman cukup diklik saja daftar isi kemana yang kita mau pergi, dia langsung ke halaman itu otomatis. Seperti itu. Jadi nggak perlu scroll ke bawah, cukup lihat daftar isi, klik, langsung kita otomatis ditujukan ke halaman itu. Ya. Nanti kalau misalnya masih ada yang kurang jelas, teman-teman silakan nanti hubungi Pak Rio ya. Oke, baik. Silakan Ibu Herlin. Di sini saya mulai dari isunya Ibu, tapi apanya lagi ini belum, tabel APKL-nya belum selesai Ibu, saya APKL-nya nanti dilampirkan ya hasilnya. Iya Ibu, iya. Hasilnya saja. Ya, ini langsung identifikasi isu. Ada 3 isu yang saya angkat, itu kinerja aparatur. Yang kedua yaitu kinerja pelayanan publik. Kemudian yang ketiga itu tentang rule of government-nya, yaitu koordinasi dan komunikasi antar perangkat daerah terkait masalah kepegawaian yang masih rendah. Kemudian dari 3 isu itu, ya, dengan menggunakan ini tapisan-tapisan, akhirnya dengan menggunakan APKL dan Fishbone diangkatlah judul, mana judulnya? Rencana kegiatan judulnya. Aduh. Langsung Ctrl F saja Bu Nila, Ctrl F baru apa yang mau dicari, biar lebih enak. Oh, ini. Ini ada 3 isu yang saya angkat. Yang pertama itu masih rendahnya kinerja aparatur yang disebabkan karena belum optimalnya penerapan kerja aparatur berbasis kinerja serta rendahnya kualitas ASN dan tenaga honorer selaku penyelenggara pemerintahan. Yang kedua, isu masih rendahnya kinerja pelayanan publik karena belum adanya tingkat kepuasan masyarakat yang ingin dicapai serta belum adanya standar pelayanan minimal yang disusun. Dan yang ketiga yaitu kurangnya koordinasi dan komunikasi antar perangkat daerah terkait masalah kepegawaian. Berdasarkan isu-isu tersebut dengan arahan dan petunjuk dari atasan, diangkatlah judul yaitu Lipstick atau layanan informasi penyusunan program anggaran dan pelaporan berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Adapun rencana kegiatan yang akan dilakukan yaitu ada 5, yaitu persiapan kegiatan aktualisasi, yang kedua yaitu merancang layanan yang bisa disajikan dalam lipstik, yang ketiga melaksanakan sosialisasi dan pendampingan tentang lipstik, yang keenam melakukan monitoring terhadap pelaksanaan lipstik, dan yang kelima melakukan evaluasi dan rencana aksi tindak lanjut terhadap hasil evaluasi. Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu memberikan layanan informasi terkait penyusunan program anggaran dan pelaporan pada pihak-pihak terkait di BKPSDM melalui lipstik agar penerapan kerja aparatur berbasis kinerja dapat optimal. Karena selama ini baik itu kepala bidang maupun kepala subbidang masih terkendala dalam penyusunan programnya. Artinya kadang masih ada ini yang sebenarnya bukan bagiannya di BKD itu. Jadi dengan adanya Kemendagri nomor 0503708 itu kita sudah untuk penyusun program kita sudah ada panduan bahwa per bagian ini dia patokannya. Kegiatan yang dia ini harusnya dia wewenangnya di situ. Kemudian yang kedua, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi dalam lipstik. Dan yang ketiga, mengetahui keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, dan nilai organisasi dalam isu yang diangkat. Oke, langsung ininya inovasinya, gagasan kreatifnya tadi, coba lihat gagasan kreatifnya Ibu gambarkan seperti apa lipstik itu dibuat. Oke. Aduh. Ya, udah betul tadi. Oke. Di rancangan kegiatan. Ini pada awal saya pakai patokan yang rencana jadwal kegiatannya Ibu atau pakai langsung ini saja? Ya, langsung ini saja. Ya. Ini masih belum sempurna ini Ibu. Iya, nggak apa-apa. Keterkaitan substansi mata pelatihannya. Yang kan dari rencana kegiatan tadi ada 5 kegiatan yang rencananya akan saya laksanakan. Yang pertama itu yang dalam tahap persiapan. Dalam tahap persiapan ini yaitu kegiatan konsultasi dan ini dengan mentor dan dengan kepala badan. Dan yang kegiatan kedua yaitu mulai merancang. Dari merancang ini ada yang pertama yaitu membuat e-book. Untuk layanan informasi ini, layanan e-booknya sebagai panduan, bentuknya nanti PDF, itu nanti akan saya upload ke Telegram. Kan nanti akan saya buat Telegram untuk media komunikasi, ada Facebook. Coba saya perlihatkan ininya, tahapannya. Ini Bu, dalam merancang lipstik. Ya. Stop dulu. Ibu merancang. Nah, jadi kalau misalnya ini Bu, kalau di kegiatannya itu membuat e-book, ya. Jadi kan kegiatannya membuat e-book. Nah, nanti di tahapan membuat e-book kan ada kita merancang. Oh iya Ibu. Kita merancang e-book, kemudian setelah kita rancang kan kita diskusikan. Kan itu setelah kita diskusikan kan kita misalnya uji petik terhadap ya. Nah, setelah itu kan dilegalisasi oleh pimpinan setelah e-booknya sudah oke. Nah, baru habis itu hasilnya e-book. Nah, jadi Ibu untuk file e-book
ini dikirim, mengirim e-book itu adalah tahapan yang lain lagi. Itu kegiatan yang lain lagi. Nah, jadi membuat e-booknya dulu, dibuat dulu e-booknya. Kemudian nanti sosialisasinya baru pakai kirim baik Telegram, ya kan, baik apa, kan seperti itu. Nah, jadi apa yang menjadi kegiatan itu harus kita selesaikan. Apa tahapan dari kegiatan itu? Jadi tidak digabung-gabung sayang. Jadi bisa saja kita bisa membuat ini dua kegiatannya. Nah, jadi mengirim itu bagian dari sosialisasinya. Oh iya Ibu. Jadi e-booknya dulu Ibu saya anu. Ya, kita buat dulu e-booknya. Kita rancang, kita diskusikan, fokus grup diskusikan. Setelah kita diskusikan, kita uji petik, baru habis itu dilegalisasi. Nah, setelah kita legalisasi, baru kita sosialisasi. Nah, sosialisasinya itu persiapan sosialisasi, kemudian setelah persiapan sosialisasi mengirimkan e-book itu dalam bentuk Telegram, Google Drive, channel YouTube, kan seperti itu. Nah, setelah kita sosialisasikan kan baru kita evaluasi. Iya Ibu. Nah, bagaimana kemudian apakah e-book yang kita buat ini mudah dibaca, apakah yang kita buat ini apalagi namanya bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu seperti itu kira-kira Ibu ya. Iya Ibu. Jadi coba lihat lagi berapa kegiatan yang Ibu buat. Ini sosialisasi. Ibu ini golongan 3 ya? Iya Ibu. Oke. Coba lagi di atas. Jadi nanti setelah ini Ibu saya rencana sosialisasi juga dulu untuk ini, baru kemudian ada pendampingan. Nah, jadi nanti sosialisasi. Nah, jadi kalau begitu, kalau misalnya ini sosialisasi, kalau yang tadi mengirim itu oleh publikasi ya. Publikasi. Oh iya, publikasi Budi bahasanya iya. Publikasi. Publikasi baru sosialisasi. Iya, Ibu. Jadi lalu 3 mana Bu lagi? 3 aja. 5 Ibu. Ada monitoring dan evaluasi Bu yang terakhir monitoring. Ini sebelum teredit keempat. Iya, oke. 4. Ini monitoring baru. Iya, jadi itu tadi ya Bu ya. Jadi usahakan 5 kegiatan, tetap 5 kegiatan. Jadi di situ di dalamnya ada publikasi. Ada kan tadi membuat e-book, merancang, kemudian publikasikan. Setelah kita publikasikan, baru kita sosialisasi dan pendampingan. Setelah kita sosialisasi, baru kita monitoring. Baru evaluasi Budi. Iya. Oke. Saya rasa itu Bu ya. Iya Ibu. Diselesaikan dulu tahapannya, diperbaiki. Iya. Makasih banyak teman-teman, Ibu. Selalu begitu, Ctrl F, pastikan tidak ada yang copas, ya. Ya Bu. Selalu Ctrl F, lalu selalu baca, biasakan membaca sampai habis apa yang kita buat, ya. Nah, jadi untuk menghindari adanya plagiat, ya. Oke, baik teman-teman, saya kira cukup untuk Ibu Henirla ya, yang soalnya kita hanya terbatas. Terima kasih Bu. Lalu Ibu Sherly silahkan Bu, langsung saja tadi gagasannya lalu tahapannya Bu ya. Ya baik Bu, terima kasih. Izin share screen Ibu. Ya, ini Bu. Jadi untuk isu yang diangkat itu adalah kurang optimal penghimpunan data ANSIS stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara dengan gagasan kreatif isunya adalah pemanfaatan Google Form. ANSIS ini apa Bu? ANSIS. Oh iya. Ya Bu, saya jelaskan dulu ya. ANSIS langsung ini aja. Maksud saya ANSIS itu apa? Jadi jangan disingkat. Ya Bu, ANSIS itu kepanjangannya analisis situasi Bu. Nah, itu tidak disingkat Ibu ya, karena penguji bukan orang kesehatan ya. Jadi dikasih panjang supaya tidak ya. Lanjut. Ya Bu, jadi pemanfaatan Google Form untuk pengumpulan data analisis situasi stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara dengan kegiatannya diantaranya adalah pertama persiapan
kegiatan aktualisasi, yang itu terdiri dari tahapan kegiatan melakukan konsultasi dengan mentor, lalu dengan kepala bidang dan kepala dinas. Yang selanjutnya adalah melakukan koordinasi dengan rekan kerja. Kegiatan yang kedua adalah membuat formulir pendataan analisis situasi stunting dengan media Google Form. Yang dengan tahapan kegiatan yang pertama adalah merancang draft isian analisis situasi stunting yang akan digunakan. Lalu yang kedua membuat akun Google Form. Yang ketiga mengkonsultasikan ke mentor mengenai isian dan tampilan formulir. Lalu yang keempat adalah melakukan uji coba pengisian data. Yang kelima, validasi formulir data dari Google Form oleh mentor. Kegiatan yang ketiga adalah melakukan sosialisasi penggunaan Google Form dengan tahapan kegiatan. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan untuk sosialisasi. Yang kedua, sosialisasi dan penjelasan penggunaan isian pada formulir di Google Form kepada para pengelola program melalui WA Group, dan sosialisasi langsung kepada pengelola program lainnya di luar program GISI. Lalu kegiatan keempat adalah evaluasi dan monitoring penggunaan Google Form untuk pencatatan dan pelaporan. Dan tahapan kegiatan yang pertama adalah merekap laporan yang masuk, lalu yang kedua evaluasi penggunaan Google Form, dan yang ketiga adalah melaporkan hasil kepada mentor. Oke, berapa kegiatan tuh Bu Sherly dikasih angka tadi di sini? Oh iya, Ibu. Ada 4 kegiatan. Ada 4 kegiatan sebelum ubah di sini. Ada 4. Ya, ada 4 kegiatan. Bisa usahakan 5 kegiatan ya. Coba lihat tadi apa? Coba lihat tadi Bu kegiatannya lagi ulang. Saya coba lihat. Ya. Nah, jadi untuk kegiatan pertama itu pisahkan saja. Misalnya kegiatan pertama konsultasi. Jadi konsultasi kegiatan pertama, kemudian kegiatan kedua koordinasi. Jadi dipisah Bu. Dipisah kegiatannya antara konsultasi sama koordinasi. Nah, karena itu agak sedikit berbeda ya Bu ya. Kalau konsultasi dengan atasan langsung, koordinasi dengan rekan sejawat atau lintas bidang ya, lintas bidang. Jadi jangan dijadikan persiapan. Jadi kemudian Ibu bisa masukkan identifikasi kebutuhan. Nah, identifikasi kebutuhan. Jadi itu bagian dari. Jadi Ibu tidak usah tulis persiapan kegiatan aktualisasi. Nah, yang pertama dulu konsultasi, kemudian yang kedua adalah koordinasi, kemudian ketiga identifikasi kebutuhan atau mempersiapkan bahan aktualisasi, ya. Oke, nah, bisa itu, bisa sampai 5 kegiatan Ibu. Ya, kita optimalkan sampai 5 kegiatan karena aturannya sih sebenarnya minimal 4 kegiatan, tetapi itu kalau misalnya ada kegiatan yang tidak di-oke oleh penguji masih ada cadangannya, maksudnya seperti itu. Besar ya. Oke. Iya, baik Ibu. Oke, saya kira itu saja dulu untuk Ibu Sherly ya Bu ya. Makasih Bu. Iya Bu. Silakan stop share Bu. Oke, lalu silakan Pak Rio. Oh ya, baik Bu. Terima kasih untuk kesempatannya. Ya. Sudah bisa kelihatan ya, teman-teman? Ya, silakan. Oh ya. Baik, adapun untuk judul yang akan saya angkat adalah perancangan sistem informasi berbasis website yang terintegrasi sebagai layanan data dan e-learning. Kemudian langsung saya dulu perancangan, tidak usah pakai perancangan barangkali Pak. Coba lihat di atas, ulang dulu. Sistem informasi berbasis yang terintegrasi sebagai layanan data e-learning sebagai layanan data dan e-learning. Oke, langsung saja mungkin Pak begini. Layanan data dan perancangan sistem informasi. Bapak di mana sih, di Kominfo? Bukan Pak, bukan Bu, di Dinas KB Bu, P2K P3AD. Dinas KB. Oke, ini sistem informasi apa yang mau dibuat? Sistem informasinya apa? Website Bu, website Bu.
Iya, sistem informasinya apa? Apa yang mau diinformasikan di dalamnya? Layanan data apa? Layanan data itu data yang bersifat publik seperti data hasil dari pendataan keluarga, kemudian Nah, itu harus spesifik, Pak. Harus spesifik. Ini terlalu umum, terlalu luas sekali. Terlalu luas karena kita akan implementasi. Karena judul itu tujuan. Nah, judul ini harus kita capai dalam 1 bulan saja, Pak Rio. Nah, sehingga Bapak harus fokus datanya data apa dulu? Data apa? Oh, disebutkan di sini ya, Bu, data apa? Ya, datanya itu harus jelas. Layanan data apa? Jadi kayak misalnya saya begini, Pak. Misalnya layanan data apa? Layanan data apa? Lalu nah, jadi tidak Pak perancangan sistem, tidak, karena langsung ada sistem berbasis website ya Pak ya. Nah, jadi tidak usah sistem, langsung layanan data Pak. Layanan data apa dulu kira-kira yang mau kita aktualisasikan? 1 bulan saja ini Pak Rio. Layanan data pengguna alofon atau alat obat kontrasepsi, kemudian layanan data atau layanan informasi saja barangkali Pak ya. Layanan informasi layanan info termasuk KB itu apa namanya? Apanya, Bu? Alat kontrasepsi, layanan informasi data kontrasepsi. Ya, data alokon, disebut alokon, alat atau obat. Alokon itu apa panjangnya? Jangan alat atau obat kontrasepsi. Alat atau obat kontrasepsi. Alat dan obat kontrasepsi. Ya. Layanan informasi data layanan informasi alat dan obat kontrasepsi terintegrasi ya, berbasis website. Ya, Bu. Ya, berbasis website. Nah, e-learningnya nanti di tahapannya saja, Pak. Itu kan jadi layanan ini akan nanti dijadikan sebagai bahan untuk e-learning. Nah, jadi tidak usah dibuatkan dalam bentuk di judulnya e-learning itu. Nah, jadi layanan informasi alat obat kontrasepsi terintegrasi berbasis website. Bisa, Pak Rio? Ya, begitu? Oke. Karena judul itu tujuan, Pak Rio. Nah, saya nanti kalau misalnya seperti ini nanti harus ada tujuan e-learningnya. Kenapa? Bagaimana cara mengintegrasikannya dengan e-learning dan layanan data. Nah, jadi kita hanya satu arah saja. Jadi kayak berupa website saja, kan ada layanan informasinya hanya dalam satu arah. Nah, jadi orang kita tayangkan, kita hanya menyajikan data di website. Seperti itu ya Pak ya? Oke. Karena ini 1 bulan saja Pak Rio. Kalau misalnya waktunya lama nggak apa-apa. Kita buat agak luas ya. Nah, tapi karena ini waktunya hanya terbatas, Pak Rio bisa membuat informasi itu secara terintegrasi dalam satu website. Iya. Sudah ada sih sebenarnya, Bu. Enggak apa-apa, Bapak bisa perbaharui kan. Nah, toh juga Pak Rio nanti kan yang mengelola web itu kan. Iya. Tidak masalah. Oke. Kalau nanti begini, kondisi saat ini belum terintegrasi layanannya, informasinya. Nah, setelah Pak Rio lakukan aktualisasi ini jadi terintegrasi. Ya, Pak Rio, bisa saja nanti kita sampaikan seperti itu. Oke, jadi layanan informasi alat dan obat kontrasepsi terintegrasi berbasis website. Nah, gitu kira-kira. Oke, Bu. Iya. Oke, terima kasih. Lagi langsung ke tahapannya, Pak Rio, saya lihat dulu. Baik, untuk tahapannya ada 6 tahapan, Bu. Diawali dengan persiapan kegiatan aktualisasi. Kemudian tahap yang pertama itu kegiatan persiapan kegiatan aktualisasi. Kemudian tahapannya itu melakukan konsultasi dengan mentor terkait isu yang akan diangkat dalam aktualisasi dengan bahasa yang sopan dan sikap terhormat.
Selanjutnya melakukan konsultasi dengan kepala dinas juga. Setelah itu melakukan penelaahan serta menyempurnakan core isu dan judul aktualisasi dengan berdiskusi dengan mentor dan atasan. Dulu, stop dulu tadi, persiapan ini tidak usah lagi core isu ini kan sudah diaktualisasikan Pak, sudah dirancang, jadi tidak lagi ini melakukan penyempurnaan core isu karena kan sudah diseminarkan tahapan ini sebenarnya sudah dilewati. Jadi tidak masuk lagi dalam rancangan. Oh ya, oke Bu, oke. Iya, tidak masuk lagi dalam rancangan karena kita sudah seminarkan. Nah, lalu di bawah Pak. Kemudian selanjutnya penyusunan rancangan desain website P2P P3AD. Maaf dulu Pak Rio, yang tadi itu ganti saja identifikasi kebutuhan ya, identifikasi kebutuhan website yang ini. Yang ini ya Bu? Jadi identifikasi kebutuhannya, mengumpulkan referensi, ya kan? Mengumpulkan referensi website, kemudian menyusun website, desain website. Jadi nanti, oke. Identifikasi. Ini ada di tahapan selanjutnya sebenarnya. Oke, lalu. Oke. Identifikasi kebutuhan itu persiapan. Identifikasi itu persiapan. Iya. Oke. Selanjutnya penyusunan rancangan desain web. Memulai kegiatan untuk menentukan penggunaan layanan hosting yang akan dipakai. Kemarin saya sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya, Bu, saya pakai hostingan Blogger yang gratisan saat ini. Kemudian menentukan template yang akan dipakai. Sudah dapat juga, Bu. Kemudian menentukan tata letak widget atau peraturan pada tampilan blog. Kemudian itu aja Bu, untuk tahap kedua ini. Tunggu. Jadi di atas ini Caca di tahap ketiga tadi penyusunan di sini bukan lagi penyusunan rancangan. Jadi di sini namanya membuat website langsung spesifik ya, spesifik. Membuat website, membuat layanan ini Pak. Ini di tujuannya. Membuat layanan informasi, alat, dan obat kontrasepsi terintegrasi berbasis website. Nah, baru ini kegiatannya. Oke, membuat layanan alokon terintegrasi berbasis website. Nah, berarti mulai dari kita menentukan penggunaan layanan hosting yang akan dipakai. Kan begitu ya, Pak? Ya, Bu. Nah, bedanya yang di atas tadi, identifikasi kebutuhan, bukan hanya kebutuhan website saja. Kalau yang di atas tadi, nah, jadi kayak mengumpulkan referensi sudah tidak masuk di sini karena sudah dikumpulkan tadi di atas. Nah, jadi di sini sisa eksekusinya, pembuatan layanannya, ya Pak ya, Pak Rio, maksudnya ya. Oke. Nah, setelah itu naik lagi ke atas Pak, membuat pengumpulan data informasi. Ini enggak lagi, kalau kan tadi sudah di atas. Tadi sudah diidentifikasi. Nah, setelah itu Bapak harus sosialisasikan sudah Pak sama dan teman-teman yang lain tadi. Setelah kita buat websitenya sudah selesai, kita bisa melakukan uji petik website sebenarnya, uji coba website. Sebelum kita tayang, kita uji coba dulu. Atau boleh dalam bentuk sosialisasi, ya. Setelah kita sosialisasikan, kemudian baru masukkan juga nanti publikasi Pak, publikasi website. Publikasi website melalui media sosial, medsos. Bapak buatkan poster elektronik saja, Pak Rio. Iya. Bapak buatkan semacam poster elektronik untuk publikasinya. Baru Bapak evaluasi. Iya, Bu. Setelah orang menggunakan web itu, nanti bisa evaluasinya itu sebenarnya bisa dilihat dari jumlah viewer. Iya. Kalau apa misalnya itu bisa dilihat dari jumlah viewer dan orang yang mengunjungi websitenya. Nah, tetapi Bapak juga perlu mengevaluasi apakah layanan informasi ini mudah diakses. Itu yang pertama. Apakah mudah diakses, kemudian mudah dipahami, kemudian yang ketiga apakah bermanfaat. Nah, itu Bapak coba lakukan kuesioner, buatkan kuesioner ya terkait dengan itu. Nah, Bapak aturlah ya.
Sehingga tahapan itu bisa mencapai tujuan atau bisa menyelesaikan isu, begitu Pak Rio. Oh ya, siap Bu. Oke, saya kira begitu Pak dulu ya untuk Pak Bu. Rio. Ya, terima kasih Pak. Nanti disampaikan lagi kepada mentor apa yang saya sampaikan tadi Pak Rio ya. Oh ya, siap Bu. Ya, oke baik. Oke, makasih. Lalu Pak Arnoldus Trianto, silahkan. Izin Bu, karena saya lagi di Palu, filenya di Kolonodale Bu. Oh iya, siap. Iya, saya lagi Jadi- di Palu soalnya. Terus bagaimana ini sudah mau hari Selasa? Nanti sudah kan sementara dikerjakan kemarin Bu. Ini Lalu nanti malam kan mau balik lagi ke Kodal Bu, ke Kolonodale Bu. mau balik ke nanti ke Kodal. Oh ya, Iya. siap. Oke, nanti dikomunikasikan Japri saja saya ya, Pak Arnold. Siap Bu, siap. Oke, baik. Oke, terima kasih. Lalu Pak Nurpan Reski, silahkan. Oke, terima kasih Bu. Izin share screen. Ibu yang saya share screen sini PowerPoint-nya saja Ibu. Boleh, silahkan. Sudah siap ujian Pak Rizky, sudah mau ujian dia sudah selesai semua. Oke Ibu. Mm-mm. Saya tidak pakai singkatan ini Bu. Saya mau hapus kembali. Jadi judul saya itu rencananya ketidaktepatan sasaran penerima bantuan pangan non tunai di Kecamatan Peta Simur, Kabupaten Morowali Utara. Mungkin singkatannya ini mungkin ke depannya saya mau hapus rencana Bu. Kenapa dihapus? Ketidaktepatan sasaran penerima bantuan pangan non tunai. No, Pak. Ya. Jadi maksudnya tujuannya ini bagaimana? Apa tujuannya? Jadi Pak, ini Peta Siak Timur ini camatnya masih Pak anu ya, siapa? Dulu bimbingan saya camatnya. Apa? Pak siapa lagi? aduh, saya kurang tahu ya. Peta Siak Timur ini siapa? Iya. Oh, Bapak ini di mana? Di Dinas Perdagangan. Dinas Sosial Bu. Dinas Sosial Daerah. Iya Bu. Pak, tunggu dulu. Saya belum jelas tujuan anunya Bapak. Tujuan daripada aktualisasinya. Ini berdasarkan Ini apa yang mau dibuat? judul ini berdasarkan isu yaitu penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran, adanya masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan, namun dia tidak dapat Bu. Begitu juga sebaliknya. Lalu apa yang mau Bapak lakukan? Apa gagasannya? Saya ada gagasannya di sini Bu. Gagasannya di sini memberikan sosialisasi dan edukasi kepada pihak pemerintah desa, serta memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tata cara atau alur pendaftaran bantuan sosial BPNT, bantuan pangan non tunai, baik berupa tulisan, gambar, maupun media sosial berupa link YouTube. Nah, ini yang menjadi judul, Pak. Ini yang menjadi judul. Nah, berarti judulnya adalah edukasi saja, nggak usah sosialisasi. Langsung edukasi. Edukasi, apa yang mau diedukasi tadi? Masalah penyaluran bantuan Edukasi bantuan non tunai. penyaluran bantuan Pangan non tunai. Pangan non tunai melalui apa? Yang seharusnya berhak kan dia ini Bu, kasusnya ini ada masyarakat yang seharusnya berhak. Berbasis multimedia ya Pak, berbasis multimedia. Oke. Jadi nanti baru nanti itu di Peta Siak role modelnya Pak. Tadi dalam 1 bulan itu di Peta Siak saja role modelnya. Jadi tidak usah ditulis begitu di judulnya.
Di judulnya itu adalah edukasi penyaluran bantuan pangan non tunai berbasis multimedia. Pak Rizky? Ya, ya Bu. Ya. Nah, jadi ditulis seperti itu saja. Edukasi penyaluran bantuan pangan non tunai berbasis multimedia. Nah, jadi kalau mau disingkat silahkan saja. Coba lihat di atasnya lagi tadi, di atas tadi. Sudah bisa disingkat kalau yang itu. Oh, bisa, singkat saja. Semua bisa disingkat, tergantung dari kreativitasnya Pak Rizky ya. Nah, ke pasar Bapak Anu. Bapak Anu itu apa artinya coba? Akronim itu harus jelas artinya. Iya Bu, makanya saya rencana mau hapus ini Bu. Hapus saja. Edu, Epen, boleh toh Epen K. EPNK, edukasi penyaluran bantuan, edu bantuan aksi misalnya, apa aja sih sebenarnya Bapak harus berpikir kreatif. Tapi intinya ini kalau ini tidak Pak, tidak menunjukkan tujuan. Ya Pak ya, ini menunjukkan masalah judulnya. Jadi Bapak buat saja judulnya. Edukasi penyaluran, tulis dulu Pak, ubah memang mumpung supaya Bapak saya tulis di sini Bu. Ya, edukasi penyaluran bantuan pangan non tunai berbasis multimedia, oke? Sudah. Oke. Baru tahapannya coba lihat tahapannya. Melakukan konsultasi fundamental, melakukan sosialisasi kepada pemerintah desa, menempel poster. Jadi dia di sini Bu, bukan jadi Bapak selalu karena judulnya edukasi, jadi Bapak selalu tambahkan edukasi, ya kan? Nah, nanti misalnya melakukan edukasi dengan menempel poster di kantor desa terkait alur dan tata cara pendaftaran penerimaan BNPT. Ya, kemudian kegiatan 4 melakukan edukasi dengan membagikan link YouTube video mengenai alur dan tata cara pendaftaran bantuan sosial. Ini nanti Pak, ini mungkin bisa nambahkan Pak Reski, edukasi penyaluran bantuan pangan non tunai bagi siapa yang mau disosialisasi ini, bagi aparat desa atau siapa? Dia aparat desa Bu, khususnya aparat desa. Oke, berarti bagi aparat desa Pak, tambahkan bagi aparat desa berbasis multimedia ya. Edukasi penyaluran bantuan non tunai bagi aparat desa berbasis multimedia. Ya Pak ya? Sudah dicatat? Ya, oke. Nah, terus kegiatannya ini selalu tambahkan ya Pak ya, sekali lagi ya. Melakukan edukasi dengan cara sosialisasi kepada pemerintah desa. Nah, kegiatan 3 selagi melakukan edukasi dengan menempel poster di kantor desa terkait alur data cara pendaftaran BNPT. Lagi melakukan edukasi dengan dengan mempublikasikan link YouTube video mengenai alur dan tata cara pendaftaran bantuan sosial. Oke? Iya, Bu. Nah, melakukan monitoring. Bapak mau monitoring apa yang Bapak mau monitoring ini? Terkait pelaksanaannya, Ibu. Oke. Monitoring sudah. Melakukan monitoring terhadap pemerintah desa terhadap pelaksanaan pendaftaran. Lalu evaluasi aja Pak, melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan hasil edukasi ini Pak. Edukasinya ini kalau kita melakukan edukasi kita harus ukur keberhasilannya Pak. Ya, jadi di situ melakukan monitoring dan evaluasi terkait terkait dengan layanan yang kita lakukan tadi, penyaluran bantuan ini. Ya Pak ya? Iya Bu, ya Bu. Nah, evaluasi karena tingkat keberhasilannya itu dari evaluasinya, Pak. Nah, jadi menyusun laporan aktualisasi ini tidak masuk dalam kegiatan kita ini, Pak. Tidak masuk. Oh iya Bu. Jadi membagikan link YouTube, boleh melakukan monitoring, lalu di sini evaluasi terhadap edukasi yang kita lakukan. Iya Bu.
Ya, Pak ya, diperbaiki dulu. Ya, Oke, saya kira cukup Pak Reski. baik. Oke, makasih Bu. Seperti ya, Ibu, saya mau tanya satu. ya, Untuk mencari core isu kan ada dua, yaitu APKL dan USG. Di sini nanti saya enggak pakai USG Bu. Saya enggak pakai ya, APKL. satu saja. Yang penting ada satu saja, tidak usah USG lagi. Kalau sudah ada PKL-nya, tidak usah USG. Tadi saya Terus dilampirkan saja ininya, hasilnya, tidak usah dalam laporan, dilampirkan. oh ya. Seperti contoh yang saya berikan kemarin-kemarin ya. Berarti boleh salah satunya saja Bu. Kalau sudah ada Salah USG, satunya saja. APKL enggak usah. Tujuannya sama. Oke. OPKL sama OSG tujuannya sama. Oke Ya. Bu. Mungkin itu saja Ibu. Oke. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Reski. Silakan. Baik, selanjutnya siapa lagi Ibu Devi ya? Devi Aprilia. Iya, baik, Bu. Untuk rancangan aktualisasi saya ini, judulnya penataan arsip alat dan mesin pertanian melalui penyimpanan digital Google Drive, Bu. Di sini rencana kegiatan aktualisasinya ada 5 kegiatan. Yang pertama itu melakukan persiapan kegiatan aktualisasi, tahapan kegiatannya ada 3, melakukan konsultasi dengan mentor mengenai isu yang dipilih, mendiskusikan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan, dan meminta saran serta masukan. Kemudian kegiatan yang kedua itu mengumpulkan data alat dan mesin pertanian. Tahapan kegiatannya ada 4, itu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, mengecek kelengkapan arsip, mengklasifikasikan data sesuai dengan kebutuhan, dan melakukan scanning arsip dan menyimpan dalam bentuk PDF. Kegiatan yang ketiga mengunggah data ke Google Drive. Tahapan kegiatannya ada 4. Yang pertama menyiapkan laptop dan jaringan yang memadai, membuat akun Google Drive, membuat folder sesuai klasifikasi, mengunggah dan memasukkan data sesuai dengan folder yang ada. Kegiatan yang keempat, melakukan evaluasi data arsip, alat dan mesin pertanian. Tahapan kegiatannya ada 3, yaitu melakukan verifikasi data yang diunggah ke Google Drive, melakukan evaluasi dengan mentor, dan melakukan perbaikan data hasil evaluasi. Dan yang kelima itu kegiatannya mempublikasikan link arsip alat dan mesin pertanian. Dengan tahapan kegiatan ada 3. Yang pertama memperpendek link arsip alat dan mesin pertanian melalui situs bit.ly. Yang kedua menyimpan link arsip alat dan mesin pertanian. Dan yang terakhir mempublikasikan link arsip alat dan mesin pertanian, Bu. Evaluasi manfaatnya mana Bu? Tidak ada ya. Ibu harus buat tetap ada evaluasi manfaat Di dari sini evaluasi saya cuman dengan mentor, Bu. enggak bisa. Harus ada Bu. Untuk 2 arah ini harus ada 2 arah. Harus. Kalau dalam kegiatan di pemerintahan ada persiapan, pelaksanaan, evaluasi. Ibu harus tambahkan evaluasi ya. 1. Oke. Berarti nanti jadinya ini ada 6 Di kegiatan akhir ya, Bu? di yang ke-6 itu sayang. Jadi kayak coba lihat dulu judulnya sayang tadi. Ini Bu, penataan arsip alat dan mesin pertanian melalui media penyimpanan digital Google Drive. Kalau Google Drive-nya ini atau begini, jangan disebutkan Google Drive-nya barangkali Bu, penataan digitalisasi begini saja. Digitalisasi arsip ya, digitalisasi penataan arsip alat dan mesin pertanian. Ya, melalui media penyimpanan itu berbasis cloud kan, Bu, berbasis cloud. Digitalisasi penataan arsip alat mesin pertanian berbasis cloud. Berbasis cloud ya begitu kayaknya bahasanya. Karena begini, kemarin ada beberapa yang menggunakan seperti Google Drive begitu menurut saran mentor penguji, kayaknya yang menggunakan Google Drive itu tidak bisa dijamin kerahasiaannya. Sehingga
kita kasih saja begitu dulu. Nanti baru kita di tahapannya itu baru kita jelaskan bahwa kita akan menggunakan Google Drive. Berarti melalui media penyimpanan digital Google Drive ini saya hapus saja ya, Bu? Iya, berbasis aplikasi berbasis cloud ya. Digitalisasi penataan arsip berbasis cloud computing. Berbasis cloud aplikasi cloud. Aplikasi cloud berarti ya, Bu? Oke, aplikasi berbasis cloud kan. Digitalisasi penataan arsip digitalisasi penataan arsip alat dan mesin pertanian berbasis ya aplikasi cloud. Ya, bisa. Ya, benar, Bu. Aplikasi cloud. Dikasih miring saja tulisannya. Iya. Jadi atau bisa juga computing cloud. Computing cloud. Aplikasinya hapus. Oh, aplikasinya. Cloud computing. Cloud computing. Cloud computing. Computing begini, Bu? Ya, betul. Cloud computing. Nah, berarti nanti bisa Ibu pakai Google Drive, bisa Ibu pakai apa lagi Pak Rio yang bagus dipakai itu? Ada Mediafire, ada Mega yang lagi. Ya, ya nanti berkoordinasi sama Pak Rio untuk aninya Bu, untuk cloud-nya yang dipakai yang paling aman, ya Ibu. Iya, Bu. Bu Devi. Nah, lalu arsip ini Ibu lakukan nanti buatkan kuesioner tentang manfaat dari arsip ini. Nah, ya siapa nanti yang akan jadi respondennya ya usernya Bu, usernya. Oh, Nah, iya, jadi Bu. coba lihat tadi evaluasi, kenapa tiba-tiba ada evaluasi di tengah? Coba lihat sayang, tadi evaluasi di tengah itu tadi apa? Ini Bu, saya melakukan evaluasi data. Itu kan ada diverifikasi kembali datanya yang diunggah. Terus di sini saya melakukan setelah semuanya terverifikasi, saya lakukan evaluasi lagi dengan Berarti mentor, di sini Bu. sayang verifikasi di sini sayang, verifikasi di sini. Di kegiatannya adalah melakukan verifikasi data, Jangan evaluasi dengan mentor, jangan evaluasi tidak. Jadi nanti tahapannya melakukan verifikasi data. Yang pertama melakukan verifikasi data, gitu. Jangan yang diunggah ke Google Drive. Hapus ke Google. Melakukan verifikasi data bersama mentor. Kan begitu. Bersama mentor dan rekan sejawat misalnya. Ya kan, Bu? Nah, kemudian checklist. Nah, di sini checklist. Checklist kebutuhan yang diverifikasi kan? Checklist kebutuhan data yang diverifikasi. Melakukan perbaikan data, tidak usah hasil evaluasi, melakukan perbaikan data hasil verifikasi. Nah, jadi kita harus konsisten kegiatannya apa, tahapannya apa. Jadi kita tuang kopi, hasilnya harus kopi. Nah, jangan nanti beda-beda kegiatannya apa, tahapannya apa. Nah, nanti di akhir baru evaluasi sayang. Tambahkan lagi satu evaluasi di akhirnya. Jadi dia dalam kalau yang kelima ini tetap saja Bu atau mempublikasikan? Iya, silakan itu. Okay. Berarti nanti kegiatannya ada 6. Iya, 6. Iya, 6 kegiatan. Ya, untuk penentuan apalagi namanya cloud-nya, kalau computingnya nanti berdiskusi dengan mentor, dengan teman-teman yang memang expert di bidangnya ya Ibu ya. Yang intinya adalah kalau kita berbasis data itu harus aman intinya. Data yang kita sajikan itu aman, intinya itu saja. Nah, itu selalu dianukan sama penguji ya, untuk keamanan daripada apalagi kalau kita sifatnya data ya. Nah, ya saya rasa itu dulu.
Saya kira cukup, Bu. Oke. Iya, Bu. Nanti saya buat kuesioner, terus nanti Heeh. kuesionernya disebarkan ke Ya, sasaran linknya itu ya, Bu? disebarkan. Ya, apakah arsip ini efektif ya atau tidak efektif? Ibu harus apakah manfaat dari digitalisasi ini ada pengaruhnya begitu untuk orang lain, kan begitu, Ibu ya? Iya, Bu. Oke. Melakukan evaluasi Iya, Bu. Ini saya tulis begini saja, nanti saya bikin kegiatan Nanti sama Ibu buat tahapannya. kegiatannya ya, Iya. dengan Iya, Bu. membuat kuesioner manfaat dari digitalisasi tadi ya. Ya, oke. Baik, Ibu Devi, saya rasa cukup, Bu ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Lalu nanti juga kita akan diberikan masukan oleh penguji. Jadi nanti kalau ada yang diberikan masukan penguji, iya saja. Pokoknya apa yang disarankan penguji ya siap, nanti saya laksanakan. Oke? Nah, nanti tetapi kita sudah antisipasi memang sebelum ada masukan dari penguji, kita sudah perbaiki yang sedikit-sedikit ya, yang bisa kita perbaiki. Lalu Pak Ihsan, silahkan Pak. Halo. Oke, masuk. Izin share screen. Ya, silakan. Sudah. Sudah kelihatan? Bu. Sudah kelihatan, silakan. Di sini dapat dilihat yang rencana kegiatan aktualisasi di isu yang saya angkat, terlambatnya pembuatan dokumen lakip dikarenakan data pendukung dari tiap-tiap bidang yang belum lengkap. Gagasan kreatifnya saya itu mengoptimasikan layanan Google Form dalam pengumpulan data lakip di Dinas PUPR PKPD. Kegiatan pertamanya itu ada persiapan kegiatan aktualisasi. Tahapan kegiatannya itu melakukan konsultasi dengan mentor mengenai kegiatan yang akan diangkat dalam aktualisasi. Yang kedua, meminta saran, tanggapan, dan dukungan rekan kerja di instansi tentang pelaksanaan rancangan kegiatan aktualisasi. Terus yang kedua, membuat format pengisian dokumen. Tahapan kegiatannya itu mencari referensi mengenai data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan lakip, mempelajari tata cara pengisian dalam format dokumen yang dibuat, terus membagikan format dokumen yang telah dibuat ke tiap-tiap bidang. Yang ketiga, membuat akun Google Form, mencari referensi pembuatan desain Google Form, membuat desainnya, terus membagikan link Google Form ke tiap-tiap bidang. Terus yang keempat, melakukan koordinasi ke tiap-tiap bidang. Tahapan kegiatannya itu melakukan pendampingan dalam pengisian data pada format dokumen yang telah dibagikan. Kedua, memberikan pendampingan dan penginputan dokumen di Google Form. Terus yang terakhir, evaluasi kegiatan, membuat laporan kegiatan aktualisasi. Itu saja, Bu. Oke, Pak. Coba lihat lagi tadi judulnya Pak Ihsan. Apa judulnya tadi? Laporan, sekali lagi evaluasi, membuat laporan kegiatan aktualisasi tidak usah dimasukkan dalam tahapan ya. Karena sebenarnya desain kreatif ini adalah tujuannya adalah supaya kita bisa menyelesaikan semua isu berdasarkan tahap kegiatan. Jadi menyusun laporan tidak usah dimasukkan. Optimalisasi layanan Google Form dalam pengumpulan data lakip. Ini juga jangan kayak begini judulnya, Pak. Jadi di sini kalau judulnya optimalisasi pengumpulan data lakip, ya, optimalisasi pengumpulan data lakip melalui pemanfaatan
teknologi informasi. Nah, bisa saja begitu ya Pak ya. Nah, jadi Google Form-nya itu adalah salah satu cara untuk kita mengumpulkan data lakip. Nah, tetapi tidak usah disebutkan bahwa Google Form yang akan kita gunakan ya, soalnya bisa menggunakan teknologi yang lain selain Google Form. Bisa pahami apa ya? Nanti di tahapan kegiatannya saya kasih hilang juga Google Form-nya atau enggak apa-apa? Tidak, Google Form-nya tetap. Google Form kan adalah teknologi informasi juga. Tapi kan kita juga hasilnya nanti juga kan kita masukkan dalam komputer. Ya kan Pak? Kita masukkan dalam komputer, kemudian kita buatkan juga dalam bentuk linknya itu kita saving. Kan itu semua adalah teknologi informasi, ya. Nah, jadi saya rasa tidak usah langsung Google Form-nya itu yang dimasukkan dalam Nah, supaya tidak fokusnya hanya di Google Form, gitu maksud saya. Jadi kita maksudnya teknologi-teknologi yang lain bisa kita gunakan selain Google Form. Ya, karena Google Form ini terlalu banyak sudah yang pakai. Nah, jadi untuk mengelabui sedikit kita kasih pemanfaatan teknologi informasi, ya. Supaya maksudnya tidak hanya fokus di Google Form toh. Ya, baik. Tahapannya lagi yang kedua Pak tadi, kedua. Oke. Lalu Oke, jadi nanti untuk ininya Bapak harus punya juga arsip, mengarsipkan data yang diperoleh dari Google Form ya untuk dilanjutkan untuk pelaporan. Kan begitu ya Pak ya? Setelah kita buat Google akun datanya, setelah ada datanya, setelah diambil datanya Bapak lakukan apa? Coba lihat. Yang keempat. Saya langsung koordinasi ke tiap yang bidang untuk cara pengisiannya. Lalu? Terus semuanya sampai situ, baru terakhir ya. Lalu melakukan pendampingan. Nah, jadi kan tidak tuntas. Kita kumpulkan datanya saja, lalu kita apakan data itu? Kan kita ambil datanya, lalu setelah kita ambil datanya kita apakan? Kita harus mengolah data. Pengolahan datanya di mana? Iya. Jadi tetap harus ada terakhir pengolahan datanya, kemudian baru dievaluasi. Nah, kalau misalnya tidak ada perubahan dari kita sebelumnya kita ada ambil data sama ambil data, nah itu kan harus terukur Pak. Apakah ada manfaatnya kita menggunakan Google Form itu? Nah, jadi kayak mentabulasi kan kita juga memanfaatkan teknologi kan Pak. Kita lakukan tabulasi data. Nah, jadi setelah kita tabulasi kan ada datanya, lalu kita evaluasi bahwa setelah kita menggunakan sebelum dan sesudah, dulu kita hanya menggunakan manual itu lambat. Nah, setelah kita ini akan memudahkan, jadi mentabulasi datanya sehingga bisa mempermudah atau mempercepat laporan kinerja instansi pemerintah mudah kita lakukan. Kan seperti itu jadi outputnya nanti. Oke, saya kira cukup dulu Pak Ihsan. Terima kasih Pak. Nanti kita berdiskusi lagi ya Pak ya. Nanti japri saja kalau sudah selesai disusun kembali. Oke. Terima kasih Pak Ihsan. Lalu ya silakan stop share Pak. Halo, Ibu. Iya. Oh, soalnya gambarnya hilang saya di sini. Saya kira disconnect.
Iya, silakan. Dia lagi lelet. Ya. Oke. Terima kasih. Lalu Pak Ihsan tadi sudah ya. Pak Ketut silakan. Masih ada 3. Oke, Pak Ketut. Izin share screen, Bu. Ya, silakan. Lihat judulnya dulu, saya lihat judulnya dulu. Ya, Bu. Di sini judulnya penataan arsip dokumen kepegawaian berbasis database di DPM PTSPD Kabupaten Morowali Utara. Oke. Tahapannya Pak Ketut. Nah, tahapannya itu ada 5, Bu. Ya. Yang pertama itu menyampaikan ide kepada mentor terkait aktualisasi. Di sini Menyampaikan, ini tidak lagi ide Pak, karena ini dirancang, ini sudah implementasi, tidak lagi ada ide aktualisasi. Oke, menyampaikan berdiskusi, kita sisa mendiskusikan apa yang akan kita implementasikan ini, ya. Oh, iya. Jadi hanya sisa penguatan implementasinya, tidak lagi kita menyampaikan ide, ya. Jadi di sini kegiatannya konsultasi dengan mentor. Konsultasi dengan mentor pelaksanaan aktualisasi. Konsultasi dengan mentor terkait mentor pelaksanaan implementasi aktualisasi. Iya. Nah, jadi pelaksanaannya yang didiskusikan, Pak. Bagaimana kemudian kesiapan kita baik sarana prasarana, kemudian anggaran, kemudian kesiapan sumber daya, persiapan itu yang didiskusikan. Nanti Bapak pikirkan tahapannya ya. Kemudian jadi teman-teman di setiap kegiatan 3 tahapan. Minimal 3 tahapan ya. Oke, lalu lagi. Lalu ini Bu, membuat formulir checklist kelengkapan berkas. Oke, boleh. Lalu melakukan perekaman dokumen dan merapikan berkas digital. Oke, siap. Lalu melakukan penataan ulang berkas. Seperti yang terakhir itu evaluasi dan tindak lanjut terhadap data arsip. Oke, penyelesaian evaluasi nanti. Oke, saya rasa saya kira oke Pak. Ya, kegiatannya sudah oke. Ya, sisa yang tadi saja sedikit diperbaiki di atas. Oke, baik. Terima kasih Pak Ketut. Silakan stop share. Nanti dilanjutkan lagi Pak. Ya. Lalu Ibu Maudi, silakan Bu Maudi. Ya, saya lagi bergerak cepat ya, soal waktunya sisa 10 menit. Oke, silakan Bu Maudi. Mana sayang, Maudi? Mana nggak muncul? Kok nggak muncul ya? Stop dulu deh, stop baru mulai lagi deh. Mana? Stop dulu Bu Maudi, stop dulu sayang. Stop baru share ulang.
Modi. Mohon izin Bu, dia ada tulis di grup WA tiba-tiba error laptop kayaknya error laptop. Oke, kita Kita aja dulu mungkin. saya stop langsung Bu Modi sendiri ya, saya stop sendiri aja ya. Saya stop. Tunggu saya stopkan. Ya, oke. Jadi langsung saja Ibu Pak Richard dulu, Pak Richard. Pak Richard, Ya, kenapa Bu. itu kameranya? Oke, silakan share screen Pak, silakan. Tes, halo? Ya, oke. Oh ya, Oke, makasih. ternyata share screen-nya tidak seburam. Kameranya, Bu, maaf. Oh, kameranya, iya. Ah. Oke, tidak apa-apa. Silakan. Richard. Jadi rancangan aktualisasi saya mengenai tentang pemahaman masyarakat pada pengendalian pemanfaatan ruang pada wilayah kawasan Ya. pertambangan. Lalu judulnya apa? Judulnya. Ini Bu, peningkatan layanan informasi tentang penataan ruang pada masyarakat kawasan pertambangan melalui pembuatan peta. Berbasis GIS itu ya Pak ya. Ulang. Apa judulnya? Peningkatan layanan informasi tentang penataan ruang pada masyarakat di kawasan pertambangan. Jadi layanan informasi saja namanya itu Pak. Tidak usah peningkatan pelayanan. Layanan informasi, pengendalian pemanfaatan ruang, di pada wilayah kawasan pertambangan berbasis GIS. Ya Pak ya, berbasis GIS. Ulang ya, layanan informasi pengendalian pemanfaatan ruang pada wilayah kawasan pertambangan berbasis GIS. Ya Pak? Ya. Nah, oke. Sudah dicatat ya? Nah, oke, tahapannya langsung. Coba lihat tahapannya. Tahapan kegiatannya pertama itu melaksanakan konsultasi dengan mentor terkait pelaksanaan rancangan aktualisasi. Ya. Iya, Caca. Terus yang kedua melakukan pengumpulan data sekunder. Jadi langsung turun ke lapangan Bu. Pertama menghubungi pemerintah desa Buntah karena saya ambil kalau mencakup kecamatan mungkin terlalu luas Bu. Jadi saya ambil skopnya desa saja mungkin. Oke, siap. Lalu terus minta izin ke kepala bidang mungkin ini untuk tahapan kegiatannya untuk meminta peta tentang RT RW, rencana tata ruang wilayah Kabupaten Morowali Utara. Ketiga, melaksanakan survei lokasi di wilayah administrasi Desa Buntah. Jadi nanti turun langsung ke lapangan Bu, ambil titik koordinatnya, terus foto-foto kondisi existingnya. Terus yang terakhir setelah itu baru melakukan pemetaan, mungkin baru mau diolah datanya Bu, dengan aplikasi ARGIS. Oh, berarti berbasis ini nanti ya Pak ya, ARGIS itu. Ya, ini tadi. Iya. Berarti bukan GIS kan, bukan Geographic Information System, bukan ya? Iya, dia itu Bu. Cuma itu kan softwarenya, mungkin diolah di. Tetap GIS ya, berbasis GIS ya Pak. Oke deh. Ya, siap. Silakan. Terus yang terakhir melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Melalui apa? Sosialisasi. Ya, melalui saja, melalui media sosial saja Pak. Melalui media sosial. Tentang GIS itu toh nanti Bapak bikin poster elektronik saja, baru nanti kita sharing itu ke YouTube, Facebook ya. Oh ya Bu. Oke. Lalu yang belum, baru sampai situ dulu. Nanti buatkan evaluasi juga, evaluasinya manfaatnya itu kan nanti kita bisa lihat berapa orang yang viewer, berapa orang yang like, subscribe dan seterusnya. Oke Pak ya. Iya Bu. Baik, saya kira cukup Pak, diperbaiki waktunya kita ini teman-teman, jangan tunda waktu ya, sisa berapa hari ini kita akan ujian.
Jadi dioptimalkan, jangan ditunda-tunda. Ya, terima kasih. Silakan stop share Pak Richard. Silakan stop Pak, stop share. Tidak bisa stop share? Sebentar, kalau tidak bisa saya putuskan langsung. Oke. Bu Rahmatia, silakan Bu, 3 menit ya. Langsung judul dengan tahapan. Ya, terima kasih. Saya share dulu. Iya. Masih dengan cara loading, Ibu. Ya. Jangan loading sampai 1 menit habis. Yang lain nanti yang tidak sempat nanti japri saja kepada saya. Sudah masih, Bu? Belum. Sudah ada, Bu? Iya, belum ada sayang. Sementara loading. Jaringan. Waktu. Bermasalah semua jaringannya nih, Bu. Iya, mati lampu. Oh, mati lampu. Coba mau di. Jadi teman-teman, karena ini waktunya sudah habis, jadi yang tadi tidak sempat boleh japri saja ya. Boleh japri saja, kita diskusikan saja melalui WhatsApp. Jadi kita live chat aja ya. Oke, teman-teman sekalian, saya kira nanti saja Bu ya, karena sudah sisa 6 menit Ibu Rahma. Nanti kita japri saja. Waktunya sudah habis, sudah maaf sekali ya teman-teman. Nanti kita lanjutkan di live chat. Oke, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian ya. Saya mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma sampai tanggal barangkali yang tanggal. Gimana Pak? Di tanggal 19 itu tanggal merah, barangkali sampai tanggal saja yang tanggal merah. Kamu punya tanggal tidak tanggal merah? Tunggu dulu. Aduh, bahaya ini. Tunggu. Tanya Bu Emi dulu. Ini kurang, saya bilang jangan-jangan sampai tanggal saja yang tanggal merah ini. Dorong sampai tanggal bukan tanggal merah, saya menjadi orang tahu tanggal 19. Tanggal 19. Yarjo, tiap apa kan kalau tidak mengganggu juga kan online juga. Tapi saya jangan-jangan sampai tanggal yang merah ini. Harus tidak, persoalannya kalau kita mundur kan mengganggu jadwal yang lain. Tapi kalau misalnya juga mereka tidak keberatan juga kan bisa saja toh Pak Cep.
Oke, siap. Nanti di komunikasi Iya, saya tanyakan lagi kepada di mereka. slide. Saya cuma menanyakan karena ditanyakan juga. Jadi saya bertanya, jangan-jangan saya yang salah ini. Aduh, Ini tanggal, saya lihat tanggal tanggalku cuma tanggal merah juga.